Di tengah gemerlap lampu kristal dan aroma bunga melati yang semerbak di balom hotel mewah Jakarta, Budi merasa jantungnya hampir copot saat mendengar suara Om Joko menggelegar. Orang kayak gitu mah mending mati saja, homo itu dosa besar, aib buat seluruh keluarga, kata Om Joko sambil menatap sinis ke arah Budi, tepat saat Adi dan Lina baru saja mengucapkan ijab kabul dan tamu bertepuk tangan riuh. Semua orang terdiam seketika. Musik gamelan yang tadinya mengalun riang terasa seperti berhenti mendadak. Budi berdiri tegak di baris keluarga dekat pelaminan, tangannya dingin berkeringat, napasnya tersengal. 20 tahun ia menyembunyikan segalanya demi Adi, keponakannya yang ia besarkan seperti anak kandung sendiri sejak kakaknya meninggal dalam kecelakaan 18 tahun lalu. Adi saat itu baru 7 tahun, yatim piatu, dan Budi yang saat itu berusia 27 tahun memilih meninggalkan mimpi-mimpinya untuk menjadi ayah pengganti. Tapi di sampingnya berdiri Dimas, pria yang selama 15 tahun menjadi segalanya baginya, pasangan hidupnya, sahabat, dan ayah kedua bagi Adi yang tak pernah mereka akui di depan siapapun. Dimas langsung maju selangkah, suaranya tegas meski bergetar. Cukup Om Joko. Budi bukan apa-apa yang Om tuduhkan sembarangan. Dia adalah pasanganku. Kami sudah bersama 15 tahun, kami besarkan Adi bersama-sama sebagai keluarga. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Tamu undangan yang berjumlah hampir 300 orang mulai berbisik-bisik. Beberapa wanita menutup mulut dengan sapu tangan, pria-pria tua menggelengkan kepala. Lina, pengantin wanita, memegang tangan Adi erat-erat, wajahnya pucat. Adi sendiri menatap paman yang ia anggap ayahnya dengan mata lebar penuh kebingungan. Paman. Apa maksudnya ini, gumam Adi, suaranya hampir hilang di tengah keriuhan. Budi merasa dunia runtuh. Semua pengorbanan, malam-malam ia menangis sendirian di kamar karena tak bisa berpegangan tangan dengan Dimas di depan keluarga. Hari-hari ia berpura-pura sibuk bisnis agar tak ada yang curiga kenapa ia tak pernah menikah. Tahun-tahun ia mendidik Adi dengan nilai-nilai kebaikan sambil menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya, semuanya hancur dalam satu kalimat penghinaan. Om Joko, saudara jauh dari pihak ibu, selalu curiga sejak dulu. Ia pernah melihat Budi dan Dimas terlalu dekat di acara keluarga, tapi tak pernah berani bicara. Hari ini, dalam keadaan mabuk karena arak di meja tamu, ia meledak. Lihat kan. Aku benar. Paman ini homo, dan Dimas itu pasangannya. Mereka bohongi kita semua selama ini, teriak Om Joko lagi, membuat beberapa kerabat berdiri marah. Budi menarik napas dalam-dalam. Ya tak bisa lari lagi. Ya itu benar, katanya pelan tapi jelas, suaranya penuh kekuatan yang selama ini ia pendam. Aku mencintai Dimas. Kami mencintai satu sama lain. Dan kami membesarkan Adi dengan penuh kasih sayang, seperti anak kandung. Kalau kalian mau menghakimi, hakimi aku saja. Tapi jangan rusak hari bahagia Adi. Dimas merangkul bahu Budi, tangannya hangat dan menenangkan seperti selalu. Di mata Dimas, Budi melihat cinta yang tak pernah pudar meski harus disembunyikan di balik dinding rumah mereka di pinggiran Jakarta. Rumah sederhana yang mereka bagi sebagai rumah bujangan di depan tetangga, tapi penuh tawa dan pelukan di belakang pintu tertutup. Keributan semakin besar. Beberapa kerabat mendekat, bertanya-tanya, menuduh. Ibu Lina menangis, ayahnya marah-marah bilang de keluarga macam apa ini. Adi masih berdiri membeku di pelaminan, jas pengantinnya terasa berat. Budi melihat keponakannya, anak yang ia gendong saat demam, ia antar sekolah, ia ajari naik sepeda, ia hibur saat patah hati pertama, dan hatinya hancur. Apakah Adi akan membencinya sekarang? Apakah semua tahun pengorbanan itu sia-sia? Malam itu, resepsi yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi medan perang keluarga. Tamu mulai pulang lebih awal, bisik-bisik menyebar seperti api di rumput kering. Budi dan Dimas berdiri di tengah ruangan, tangan mereka saling genggam terbuka untuk pertama kalinya di depan semua orang.
Keesokan paginya, di rumah kecil mereka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Budi duduk di teras sambil memandang kebun kecil yang mereka rawat bersama Dimas. Adi belum pulang dari hotel, masih bersama Lina yang keluarganya marah besar. Telepon tak berhenti berdering, kerabat dari Surabaya, Bandung bahkan yang di desa Jawa Timur menelepon untuk bertanya, mengecam, atau sekadar ingin tahu. Budi ingat kembali awal semuanya, 20 tahun lalu. Saat itu ia baru lulus kuliah ekonomi di Universitas Indonesia, bekerja di bank swasta, dan baru menyadari bahwa ia berbeda. Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan sangat menjunjung adat keluarga besar, menjadi gay berarti hidup dalam ketakutan setiap hari. Ia pernah mencoba berdoa lebih keras, pergi ke masjid lebih sering, bahkan hampir menikah dengan seorang gadis kenalan keluarga demi menutupi. Tapi hatinya tak bisa bohong. Sampai kakaknya, Ibu Adi, meninggal dunia dalam kecelakaan bus di tol Jakarta Cikampek. Suaminya sudah tiada lebih dulu karena sakit. Adi kecil ditinggal sendirian. Keluarga besar rapat, tapi tak ada yang mau mengambil tanggung jawab penuh karena semua punya anak sendiri dan ekonomi pas-pasan. Budi maju sendiri. Biarkan aku yang besarkan dia, katanya saat itu, suaranya mantap meski dalam hati ia takut. Ia pindah ke rumah kakaknya, menjual mobil mewahnya, mengurangi jam kerja agar bisa antar jemput Adi sekolah. Dimas masuk ke hidupnya setahun kemudian. Mereka bertemu di sebuah kaigai rahasia di Kemang, tempat yang hanya diketahui komunitas kecil yang saling melindungi. Dimas, seorang desainer grafis berusia 27 tahun saat itu, langsung jatuh cinta pada keteguhan Budi. Mereka memutuskan hidup bersama secara diam-diam. Dimas pindah ke rumah yang sama, diperkenalkan sebagai sahabat dekat yang membantu urus Adi. Adi kecil memanggil Dimas Om Dimas dan tak pernah curiga. Mereka bertiga membangun rutinitas, pagi sarapan bersama, malam cerita sebelum tidur, akhir pekan piknik ke Ancol atau Taman Mini. Tapi di balik itu, ada malam-malam Budi menangis di pelukan Dimas karena takut ketahuan. Kalau keluarga tahu, mereka akan ambil Adi dari kita, bisik Budi berulang kali. Dimas selalu menjawab, kita akan lindungi dia, sayang. Cinta kita cukup kuat. Pengorbanan terbesar adalah saat Adi remaja dan mulai bertanya kenapa Paman Budi tak pernah punya istri. Budi selalu jawab, Paman sibuk urus kamu, nak. Sekarang di usia 25 tahun, Adi sudah lulus teknik mesin dan bekerja di perusahaan otomotif. Ia bertemu Lina di kampus, gadis baik-baik dari keluarga Betawi yang taat. Pernikahan diatur cepat karena tekanan keluarga Lina yang ingin segera punya cucu. Budi dan Dimas membantu dari belakang layar, Budi yang bayar sebagian biaya, Dimas yang desain undangan dan dekorasi. Mereka bahagia melihat Adi bahagia, meski hati mereka perih karena tak bisa datang sebagai pasangan resmi. Tapi kini semuanya terbongkar. Dimas keluar dari dapur membawa kopi hitam panas, duduk di samping Budi. Kita sudah jalani ini bersama, Bud. Sekarang kita hadapi bersama juga. Budi mengangguk, tapi dalam hati ia khawatir Adi tak akan makan kebohongan ini. Siang itu Adi akhirnya pulang. Wajahnya lelah, mata bengkak. Ia duduk di depan Budi dan Dimas, suaranya pelan. Kenapa kalian tidak pernah bilang? Aku pikir Paman cuma kesepian karena urus aku. Budi menjelaskan panjang lebar, dari rasa takut kehilangan Adi, tekanan masyarakat yang melihat gay sebagai aib, sampai cinta mereka yang tulus. Adi mendengarkan tanpa menyela, tapi air mata jatuh di pipinya. Aku sayang Paman. Tapi ini terlalu berat. Malam itu untuk pertama kalinya, ketiganya duduk bersama di ruang tamu tanpa rahasia. Dimas menceritakan bagaimana ia rela tinggal di bayang-bayang demi Adi. Pengorbanan kecil seperti tak pernah foto berdua di media sosial, tak pernah pegangan tangan di depan umum, semuanya demi anak yang mereka cintai bersama. Hari-hari berikutnya penuh badai. Keluarga besar mengadakan pertemuan darurat di rumah Om Joko di Depok.
Budi dan Dimas datang bersama, tangan mereka saling genggam terbuka. Adi ikut berdiri di sisi paman-pamannya dengan sikap tegas. "Ini keluarga kita," kata Adi pada kerabat yang mengecam. Beberapa kerabat memilih diam, tapi yang lain seperti Om Joko tetap keras. "Ini melanggar ajaran agama, melanggar adat," teriaknya. Budi tak membantah dengan marah. Ia ceritakan perjalanan hidupnya dengan suara tenang, bagaimana ia belajar menerima diri sendiri setelah bertahun-tahun merasa berdosa. Di Indonesia, di mana komunitas sering disembunyikan, Budi pernah bergabung dengan kelompok dukungan rahasia di Jakarta, mendengar cerita orang-orang yang kehilangan pekerjaan, diusir keluarga, bahkan bunuh diri karena tekanan. Ia tak mau Adi melihatnya seperti itu. Lasbat kembali ke tahun pertama mereka bertiga. Adi berusia 8 tahun, ketakutan malam-malam karena mimpi buruk kehilangan ibu. Budi dan Dimas bergantian menjaganya, bernyanyi lagu pengantar tidur, membelikan mainan mobil-mobilan yang Adi suka. Dimas yang mengajari Adi menggambar, Budi yang mengajari berhitung. Saat Adisma, ia pernah dibully karena tak punya ayah ibu, dan Budi datang ke sekolah, bicara dengan kepala sekolah dengan suara tegas, "Saya ayahnya sekarang." Guru-guru tak pernah curiga. Mereka pikir Budi duda atau duda. Rahasia itu dijaga rapat. Sekarang setelah terbongkar, Budi merasa bebas untuk pertama kalinya. Ia dan Dimas pergi ke pantai Ancol berdua, pegangan tangan di depan umum untuk pertama kalinya setelah 15 tahun. "Aku bangga sama kamu," bisik Dimas. Tapi tidak semua mudah. Linas Amili membatalkan beberapa acara keluarga gabungan, Lina sendiri ragu. Adi harus bicara berjam-jam dengan tunangannya untuk meyakinkan bahwa paman-pamannya adalah orang baik. Di tengah itu, Budi mengalami krisis internal, apakah ia egois karena akhirnya jujur. Tapi Dimas mengingatkannya, "Kita sudah berkorban cukup. Sekarang saatnya hidup benar." Ada momen kecil yang menyentuh. Adi datang ke rumah suatu malam, memeluk Budi erat. "Paman, terima kasih sudah jadi ayah terbaik. Aku masih butuh waktu, tapi aku tak akan tinggalkan kalian." Budi menangis, air mata yang selama ini ia tahan. Dimas memeluk keduanya. Keluarga besar mulai terpecah, ada yang mendukung diam-diam, ada yang menjauh. Tapi Budi merasa lebih kuat. Ia mulai bicara dengan teman-teman kerjanya, beberapa yang curiga selama ini kini mengerti. Perusahaan tempatnya bekerja, sebuah Irma Keuangan, bahkan tak memecatnya karena performanya bagus. Di Indonesia yang berubah perlahan, ada ruang kecil untuk harapan. Beberapa bulan berlalu. Adi dan Lina akhirnya menikah secara sederhana di kantor catatan sipil, tanpa pesta besar karena keluarga masih trauma. Tapi Budi dan Dimas diundang sebagai keluarga inti. Di sana, untuk pertama kalinya, mereka duduk sebagai pasangan resmi di mata Adi. Adi memberikan pidato singkat, "Paman Budi dan Om Dimas adalah orang tua saya. Mereka ajari saya tentang cinta yang tulus, meski dunia tak selalu mengerti." Kata-kata itu menyembuhkan luka banyak orang. Lina mulai menerima, bahkan mengajak Dimas membantu desain rumah baru mereka. Tapi konflik tak hilang begitu saja. Om Joko masih menelepon, meminta Budi bertobat. Budi menjawab dengan sabar, "Aku sudah bahagia, Om. Cinta bukan pilihan." Di dalam diri Budi ada perjalanan panjang menerima identitasnya. Dulu ia pernah pergi ke konselor agama, berusaha berubah, tapi semakin dalam ia semakin tahu bahwa Tuhan menciptakannya seperti ini. Dimas, yang lebih terbuka sejak muda, membantu Budi melalui buku-buku dan komunitas online rahasia. Mereka pernah bepergian ke Bali diam-diam, di ila kecil di Ubud, di mana mereka bisa bebas seperti pasangan biasa. Itu momen-momen yang membuat mereka bertahan. Adi sendiri mengalami pertumbuhan. Ia mulai bertanya tentang masa lalu, ingin tahu bagaimana paman-pamannya bertahan di tengah desas-desus tetangga. Ia cerita pada teman-temannya di kantor, dan ternyata ada rekan kerja yang juga gay tapi masih tutup.
Adi jadi pendukung diam-diam, bahkan membela di grup keluarga WhatsApp ketika ada yang menghina. Pengkhianatan kecil datang dari sepupu yang menyebarkan berita di media sosial, tapi Budi memilih ma. Kita tak bisa ubah semua orang, tapi kita bisa ubah cara kita menghadapi, katanya pada Dimas. Di tengah itu, Budi dan Dimas memutuskan untuk pindah ke rumah lebih besar di Bogor, tempat yang lebih tenang. Mereka merenovasi, membuat kamar tamu untuk Adi dan Lina. Hidup mereka mulai normal, makan malam bersama setiap minggu, liburan ke gunung. Budi merasa tumbuh dari pria yang takut pada pria yang bangga. Dimas merasa dihargai, tak lagi bayangan. Adi belajar bahwa keluarga bukan hanya darah, tapi pilihan cinta. Tahun berikutnya membawa tantangan baru. Adi dan Lina punya anak pertama, bayi laki-laki yang mereka beri nama Budi Dimas sebagai penghormatan. Saat upacara ayah kecil di rumah, keluarga besar datang sebagian. Om Joko tetap tak hadir, tapi beberapa bibi dan paman datang dengan hati terbuka. Mereka melihat Budi dan Dimas menggendong cucu dengan penuh kasih, dan perlahan hati mereka luluh. Budi bicara dari hati ke hati dengan salah satu bibi, "Aku tak pernah pilih jadi seperti ini, Bi. Tapi aku pilih mencintai dengan benar." Ada momen konfrontasi dengan masa lalu. Seorang mantan rekan kerja Budi yang dulu curiga kini datang minta maaf karena pernah bergosip. Budi memakan dengan tulus. Di dalam Budi masih punya luka, malam-malam ia bangun karena mimpi diusir keluarga, tapi Dimas selalu ada. Mereka jalan pagi bersama di taman, bicara tentang masa depan. Adi sekarang sering ajak mereka ke acara keluarga Lina, perlahan memperkenalkan sebagai orang tua saya. Masyarakat sekitar mulai terbiasa, meski bisik-bisik masih ada. Di Indonesia, perubahan datang perlahan, tapi datang. Budi mulai aktif di komunitas dukungan orang tua secara anonim online, berbagi cerita tanpa nama untuk membantu yang lain. Dimas membuka studio desain kecil, dan klien mereka tak peduli lagi. Adi tumbuh menjadi pria dewasa yang empati, mengajari anaknya nanti tentang menerima perbedaan. Pengorbanan Budi tak sia-sia, ia dapat keluarga yang utuh, cinta yang terbuka, dan kedamaian batin. Kini, 5 tahun setelah hari pernikahan yang mengubah segalanya, Budi duduk di teras rumah Bogor sambil memandang cucunya bermain dengan Dimas. Adi dan Lina datang berkunjung setiap akhir pekan. Keluarga besar sudah banyak yang menerima, meski tak semua. Om Joko masih diam, tapi tak lagi menghina. Budi telah belajar bahwa keberanian jujur membawa cahaya, meski awalnya gelap. Ia dan Dimas akhirnya menikah secara simbolis di depan teman-teman dekat, sebuah upacara kecil penuh air mata bahagia. Adi yang menjadi saksi, memeluk mereka erat. Perjalanan ini mengajarkan banyak hal, cinta tak mengenal gender, keluarga dibangun atas pengertian, dan setiap orang berhak bahagia tanpa menyakiti. Budi tak lagi takut. Ia bangga menjadi dirinya. Dimas merasa lengkap. Adi menjadi jembatan antar generasi. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih belajar menerima, cerita mereka adalah bukti bahwa harapan ada. Apakah menyembunyikan identitas diri demi harmoni keluarga adalah pilihan yang benar, atau keberanian untuk jujur adalah jalan kebahagiaan sejati? Benar atau salah?